A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari kita semakin dekat dengan kematian. Semakin hari juga kita semakin dekat dengan apa yang kita cita-citakan atau yang kita pernah doakan. Kecepatan dari doa itu dikabulkan, jarak antara apa yang pernah kita sebut dengan bagaimana Allah mengabulkannya, itu sangat berbanding lurus dengan percayanya kita, atau disebut iman. Apa? Iman. Jadi gini urutannya. Allah Maha mendengar. Di sini kita berharap doa dikabulkan. Sebelum sampai kepada doa dikabulkan, kita perlu perantara. Ini materi lama Bang Kakak. Materi lama. Jadi Allah tuh Maha mendengar. Maha mendengar. Doa dikabulkan. Goal, tujuan, cita-cita kita kan utang lunas, sakit sembuh, apa gitu. Pintu rezeki dapat, anak semakin soleh-soleha, keluarga harmonis. Kemudian kita bisa menjalani hidup yang asli gitu, tenang, bahagia, berkah, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Apa aja yang dicitakan orang pada umumnya, itu doa dikabulkan. Cuma dia harus ada penghubung antara Allah Maha mendengar dengan doa ini dikabulkan. Salah satu penghubung yang paling menurut saya ya, sangat menentukan, dan itu ada di Quran, adalah makanya ada kalimat dulu waktu di SMK tuh saya bilang, pertolongan Allah datang kepada yang percaya. Percaya kalau bahasa Qur'annya iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang bisa memakmurkan rumah Allah ini bukan orang pintar, tapi orang beriman. Tadi ada abang kita dari Kupang, saya bilang, "Bang, kalau abang mau ngurus dakwah, mau ngurus amal soleh, nomor 1, tebal-tebal telinga." Kalau bicara caci maki, dari dulu udah kena caci maki. Tak habis-habis, kita miskin caci maki, udah kaya pun masih gak. Bang Abu zaman nasi goreng masih 10.000 ya Bang Abu ya. Berapa dulu pertama kali jual? 7.000. Kena caci maki. Balik haji pun masih ada yang dengki gak? Mampu Abu tuh haji apa itu loh? Haji Barokah lah namanya. Ya Bang Abu. Tebal-tebal telinga. Sama kayak cerita kodok yang masuk dalam lubang. Apa katanya? Kau tak bisa keluar, teman kau dah jatuh dah. Kodok ini terus lompat, terus lompat, terus lompat, sampai akhirnya dia keluar dari lubang. Kodok-kodok yang lain bingung, loh kok bisa keluar? Kok bisa keluar? Gimana caranya bisa keluar? Terus kodok ini diam ya, tidak ngerespon. Rupanya kodoknya tuli, peka. Dikira orang berkumpul, bukan orang. Dikira kodok yang berkumpul di tepi lubang itu ngasih dia semangat, padahal lagi caci maki. Maka let your haters be your motivators. Bahasa Arab Kuang. Artinya tak bisa bahasa Inggris gitu. Apa artinya? Jadikan haters itu, pembenci-pembenci itu jadi motivator. Kita dapat penyemangat gratis. Saya enggak, aku akan buktikan sama dia. Enggak gitu. Saya bilang, aku caci maki lah terus. Mudah-mudahan menjadi wasilah saya dapat pahala tanpa bersusah payah. Bayangkan lagi tidur dicaci maki kan transfer pahala. Gitu cara memahaminya. Tidur nyenyak Bang Abu. Makan enak. Tetap, yuk semuanya, tetap tidur nyenyak. Tetap makan enak. Kenapa? Kita lagi menghubungkan antara Allah yang Maha mendengar dengan Allah yang Maha mengabulkan doa. Nih, doa dikabulkan Allah.
Dulu saya punya lagu soundtrack, suka sekali lagu itu, Mariah Carey, judulnya Miracle. Whitney Houston, bukan Mariah Carey, bukan. Whitney Houston. Zaman dulu lah, masih. Siapa yang pernah main di dunia-dunia perlaguan tuh? Sudah lama tak dengar lagu. Ya, When You Believe judulnya. Oh betul, Whitney Houston dengan Mariah Carey. Salah satunya dia mati bunuh diri kan? Kalau enggak salah. Enggak ada yang jawab ya, udah tua semua dah kita. Beda zona ya? Ada enggak tadi yang satu umuran sama saya? Oh, Mariah Carey sama Whitney Houston. Ya, judulnya When You Believe. Salah satu lirik di lagu itu, kita lihat ya. There can be miracles when you believe. There can be miracles when you believe. Gitu kira-kira kata mereka. Jadi yang udah enggak dengarkan musik ya. Saya pun pribadi Abang Kakak udah lama juga. Dulu karena pernah jadi penyiar. Jadi dulu judulnya tuh program saya tuh Nirmala, nada dan irama lagu masa lalu. Nirmala. Jam 11 siang sampai jam 1 ya, Pak. Breaknya sholat zuhur. Waktu sholat zuhur saya putarkan lagu 5 biji, 6 biji jalan seorang dia. Saya tinggalkan pergi sholat. Habis itu nanti balik lagi jam 11. Karena jam 11 sampai jam 1 tuh waktunya orang tidur. Nah, saya bikin program di Swargo itu dulu, itu disesuaikan pagi lagu yang semangat. Nanti jam sekian udah mulai slow. Nah, zuhur tuh lagu yang. Jadi waktu itu Swargo salah satu radio yang paling yang nyusun iramanya tuh dari pagi sampai malam tuh saya. Ini lagu apa siang-siang, sore apa. Jadi nyocok kan betul. Dulu kita dengan Ustaz Happy itu ada siang-siang tuh ada campur sari. Ada zaman itu masih dakwah kering 5 ya. Swargo tuh masih masuk ke hutan belantara gitulah. Dengan izin Allah banyak yang masuk Islam lewat wasilah radio itu. Karena kita lagu tuh hanya apa ya? Hanya bumbu aja. Sebenarnya banyak iklan-iklan pentingnya tuh di Mutiara Hikmah namanya. Jadi ada kayak apa? Apa sih? Kata-kata bijak gitu. Saya ambil dari buku Latahzan. Beberapa ada yang masih nyimpan file suara-suara saya di zaman dulu. Atau masih ada atau ada sekarang. Mutiara-mutiara hikmah itu ya. Nah, oke. When you believe, iman sering di dalam Al-Quran. Man kana yu'minu apa? Dalam hadis juga ya. Tapi di Quran innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Man amana wa amila sholih. Coba tengok. Nih. Buka 1888, ayat favorit, ayatnya Bang Abu. Kenapa saya sebut ayat Bang Abu? Kali ini plat mobilnya Bang Abu. Nah, tuh masih ada ketada mobilnya Bang Abu? 1888 masih ada? Sudah diganti Ustaz. Oh, diganti sama adek? Oh, udah diganti platnya. Udah tinggal kenang-kenangan, tapi di Quran masih ada dia. Udah? Wa amma man amana. Selalu gitu ayatnya. When you believe. Keimanan itu Abang Kakak, itu konektor antara Allah yang maha mendengar dengan Allah yang maha mengabulkan. Allah yang Al-Jabbar, Allah yang Al-Aziz, Al-Mutakabbir. Orang bilang kau hina, kau jatuh, kau apa? Dibunuh, kau ditipu. Satu dunia bilang Abang Kakak dijatuhkan. Kalau Allah mau jaga, Abang Kakak tetap akan. Wa yutsabbit aqdamakum tuh begitu. Orang mau jatuhkan kita, justru malah makin naik. Orang mau hina kita, justru malah makin mulia. Terbalik-balik dunia ini Abang Kakak. Begitu juga sebaliknya. Ada sejuta orang yang jilat-jilat kita, lalu bilang Bapak akan naik Pak, Bapak akan naik Pak, Bapak akan dimuliakan Pak. Justru malah masuk penjara, hina sehina-hina. Apa nih yang bisa menghubungkan kita? Yang mengkoneksikan. Kan gini kan, wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna. Maka supaya gampang dan supaya ada rimanya, saya kasih tahu sama Abang Kakak, iman dan amal soleh itu di dalam Al-Quran. Saya kasih gini, nanti kita hapus dulu, kebesaran tulisannya.
percaya dan dia tidak bisa omdo. Kenapa saya bikin pasukan amal soleh? Kenapa amal soleh yang di capture, di screenshot? Karena Allah selalu mencantumkan amana wa amila amalan solihan illa man taba, tias tu tias Al-Furqan, wa amana, terus wa amila amalan solihan. Jadi abang kakak usikum wa ya nafsi bitaqwallah, karyanya, programnya harus bermanfaat. Inilah yang Allah tunggu. Jadi Allah maha mendengar. Abang kakak pernah nyeletuk apa dulu ngomong 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Abang kakak pernah ngomong apa di hati, Allah dengar tuh. Kalau kayak saya sih tidak mungkin lah bisa pergi umroh. Loh, itu kalimat bahaya abang kakak. Kata dokter tidak mungkin sembuh kok. Dokter bilang tidak mungkin sembuh. Kalau Allah terlalu mudah. Masih ingat cerita yang saya bilang kakak kita, kanker leukemia stadium 3. Apa kata dokter? Ibu umurnya 3 bulan lagi, paling lama dah tuh bu. Dan benar, setelah 3 bulan meninggal dokternya. Kisah nyata ini. Dokternya yang meninggal, kakaknya masih hidup sampai sekarang. Padahal itu kejadian udah berapa tahun yang lalu ya, mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu. Lama dah, zaman saya masih keliling-keliling ke gang-gang tuh. Dokternya yang meninggal. Amanah wa amila sholihan, beriman dan berkarya. Maksudnya nih biar mudah ngomongnya, percaya dan berkarya. Jadi iman ini bahasa Qur'annya. Di sini. Nah, maksud saya kenapa saya tuliskan percaya dan berkarya ini, supaya abang kakak kalau ketemu sama orang baru, mungkin dia belum kenal Islam atau mungkin tidak percaya sama Tuhan, dia harus dikasih tahu konektor atau penghubung energinya antara Allah yang maha mengabulkan doa dengan Allah yang maha mendengar adalah adanya kepercayaan dan adanya karya. Abang kakak harus do something, tidak bisa diam, tidak bisa omdo tuh, tidak bisa. Allah lihat kau udah buat apa, kata Allah. Mana amalmu? Itu kenapa kayak di Paskas tuh abang kakak, pasukan amal soleh, kan kita ngumpulkan beras, ngumpulkan donasi, uangnya dikumpulkan, habis itu berasnya diantarkan ke pondok-pondok. Kenapa tidak boleh pondok pesantren atau kiai dipanggil, ayo kiai sini datang ke gudang kami ambil berasnya? Bisa tidak wan ente kayak gitu kan? Bisa. Tapi kalau ente lakukan itu kan? Hah? Coba kalau misalnya Zakwan, Ridwan, mana Ridwan nih? Ngelakukan itu, terbalik tak? Langsung terbalik. Dari cerita siapa? Dari cerita Umar bin Khattab. Pada saat Umar keliling-keliling ketemu ibu-ibu yang sedang merebus batu. Ibu itu ngomel bilang, wahai Tuan, semoga Allah memberikan balasan, memberikan azab kepada Umar. Dia enak-enak jadi khalifah, kami dibiarkan lapar. Diam Umar, remuk redam hatinya. Tak lama dia balik ngambil gandum. Asistennya mau ngambil kan? Tahu ceritanya, masih ingat? Antum ada di situ waktu itu? Oh enggak. Kayak ngangguk-ngangguknya kayak tahu betul gitu loh. Diambillah sama asistennya, biar saya aja. Kata asistennya. Apa Umar diam atau marah? Marah Umar. Apa katanya? Kau mau nanggung dosa aku nanti di akhirat? Ngeri. Umar marah. Dia bilang kau mau nanggung dosa aku nanti di akhirat. Nah gara-gara cerita itulah saya bilang tak bisa nih, aku harus rubah cara berdakwah di dunia berbagi, atau mereka sebut dengan istilah dunia filantropi ini. Ada lembaga yang mau niru, alhamdulillah 1 bulan dia bisa niru. Tidak boleh sebut namanya. Sebulan habis itu tak ada lagi. Saya kasih nama programnya, kalau tidak salah tuh nama programnya berisi ke apa gitu. Mulai di Jogja, wah mulai. Alhamdulillah sebulan dia bisa bertahan. Sekali itu pengantaran perdana, sekaligus terakhir. Jadi perpisahan langsung gitu. Wis udah gitulah.
Saya bilang abang kalau ini, karena beda spirit. Kalau yang ngantar-ngantarkan itu, dia ngerasa dia yang berjasa. Tapi kalau di Paskah saya bilang spirit awalnya baju hitam. Kita mikul tuh dalam kondisi sadar, yang kita pikul nih beras yang akan dimakan sama santri, sambil berdoa sama Allah, ya Allah, lewat wasilah tanganku ini yang bikin dosa-dosa di masa lalu, mudah-mudahan tanganku ini yang mikul beras ini, ya Allah, bisa kau ampunkan semua dosa-dosaku nanti. Maka bang kakak jangan cari alasan. 32 provinsi, insya Allah kita akan serentak nanti tanggal 20 distribusi akbar. Tanggal 20 di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Tinggal 2 provinsi yang belum kan, Bali sama NTT. Insya Allah coming soon ya bang ya. Nih jadi doa. Saya udah bilang sama beliau, bang tebal telinga. Abang siap-siap kalau udah kena omongan orang, snap headshot bang, gitu langsung tumbang. Tapi kalau lillah bang santai, tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Oh, NTT udah ada. Oh, oke. Cepat sekali NTT nih. Baru diomongkan langsung jadi dah. Langsung jadi dah, Bang. Provinsi apa yang belum jadi nih? Tanggal 20 ya? Tanggal 20. Diajak ngikut. Oh, Labuan Bajo. Iya. Iya, Labuan Bajo udah. Diajak ngikut dan diajak nyusul. Berarti tinggal 1 provinsi yang belum. Tinggal Bali. Abang mainkanlah tuh dengan merdu ya. Bismillah. Kalau bisa bilang di sana kita minoritas, di sini juga minoritas. Kita tidak bikin masalah. Datang nih bawa rahmat, datang bawa manfaat, datang bawa hadiah. Nah, lanjut cerita Umar bin Khattab. Begitu dia datang masak, dia langsung yang masakkan gandum. Umar, kita belum mampu apa ngakak Paskas belum sampai level memasakkan. Biasanya Paskas yang kena masakan. Janganlah balik dulu, bang Paskas gitu. Oh, jangan kiai, tapi duduk. Semoga apa yang kita makan jadi energi untuk beramal soleh. Langsung SOP kawan. Ada ya orang-orang itu. Ya, sebut saja bunga gitu lah ya. Masya Allah kiai, repot-repot kiai. Nanti pondok kedua makan lagi. Saya bilang betua raya kita nih. Sampai di level bungkus. Istri Ana suka nih kata dia. Udah kalau udah istri Ana suka nih, udahlah. Hafal kawan. Kami nyebutnya jalur sutra. Jalur apa? Jalur sutra. Kenapa jalur sutra? Karena dijamu makan. Masa Paskas ngambil amal soleh, kami mikul berasnya tak boleh katanya. Nurunkan beras dari mobil tak boleh. Gantianlah biar kami nih. Kadang-kadang tuh ustadznya sengaja tak keluar. Dibiarkannya gitu duduk temenung kan. Begitu keluar tuh udah langsung makan. Janganlah kiai, saya bilang enggak apa-apa ustaz, jarang-jarang ustaz kesini, berkah bro kata iya. Itulah kalimat kuncinya. Apa Bang Abu? Bro kata iya. Itu tretannya Bang Abu semua tuh. Makin dalam makin tretan dia. Kok kiai bikin pondok di sini di dalam hutan? Saya bilang enggak ada sinyal. Kan enggak ada sinyal dalam hutan. Mohon maaf Kak. Hutan betul-betul. Kami pernah lewat ada satu pondok tuh, sebelum masuk pondok tuh lewat kandang babi dulu. Dalam hutan betul-betul. Begitu kita tanya kenapa kiai bikin pondok di dalam hutan begini, ya kan? Apa kata beliau? Ini anak-anak orang Islam, ini orang-orang yang umatnya Rasulullah. Mereka harus kenal sama Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada yang kenalkan kepada Allah dan Rasulnya, saya mau jawab apa nanti di hadapan Rasulullah? Langsung lemes saya. Halaman, saya bilang ada kiai-kiai yang berpikir sampai kayak gini. Di dalam hutan apa kakak? Tidak nampak, ini manusia-manusia langit, tidak terkenal. Sama kayak kalimatnya ibu tadi tuh yang di zamannya Umar bin Khattab. Kalaulah kata dia Umar itu tidak santai-santai kata dia, maka saya tidak mungkin kelaparan. Sambil ngaduk makanan tuh kan, nyiapkan gandumnya. Apa kata ibu itu? Wahai tuan, anda lebih pantas jadi khalifah daripada Umar. Saya akan adukan Umar tuh di hadapan Allah nanti. Cuman kalau saya mungkin situ tuh, saya balik badan. Ibu tahu nggak saya ini siapa? Kan sama kayak waktu itu kan, dek, sini dek, minggir dek. Dulu lah dek, saya di dek kan ya. Saya kan bisa balik badan, abang tahu nggak saya ini ustadz nasional gitu. Langsung kena sambar petir kalau saya ngomong kayak gitu kan. Ya kan, saya ini udah masuk TV, diajak makan surabi, ya Allah, penghinaan sekali.
Surabi 15.000, itu bagi 2 lagi. Makan Allah Ustaz, kata dia. Sisa hati saya, kata dia. Saya tidak boleh sebut nama lah kan. Saya tuh mau bilang, kau tak tahu aku dah masuk TV. Ya kan? Tak muat. Saya cicil 1 inch. Ngerintis, ya kan? Nama gak ngerintis. Diundang ke Jakarta, ngisi acara. Dikasih waktu ceramah 7 menit. Saya bilang, ngolok-ngolok kita ini ngasih aku ceramah 7 menit. Maaf ya Ustaz ya, kata Ivan ya kan, 7 menit aja Ustaz. Saya bilang 20 menit bagi 3. Satu baru pembukaan yang panjang dah kawan saya tuh. Panjang muka di mana nih? Habis itu saya dikasih setengah jam, dikasih lagi 1 jam. Habis itu dikasih tak terbatas, tak mau gitu saya datang. Terakhir lah tuh 1 jam. Semua tuh apa ngakak terjadi, ya kan? Atas izin Allah. Tapi saya mau ngasih tahu Bang Kakak yang 2 ini. Percaya, berkarya. Bukan siapa yang pintar Bang Kakak, siapa yang bikin amal soleh. Kenapa Paskas tuh nggak boleh anak yatim yang mikul berasnya? Karena kita bukan santunan, kita 3M. Apa 3M? Memuliakan, melayani, membahagiakan. Nah karena pembicara aslinya sudah datang, ya Bang Kakak ya. Saya tambahkan 1 poin lagi. Ini yang harus dijaga sampai mati. Nah banyak teman-teman abang kakak gugur dalam dakwah, ya kan? Gugur dalam dakwah, gugur dalam kebaikan itu karena lupa ngejaga yang 1 ini. Saya sering bilang berkali-kali, entah berapa juta kali,